Buat kopernya aja kamu berat. Bu. Oh, dia berat. Halo, hai. Hai. Kita mau ngerjain yang kemarin, Sel. Aku ada PS. Oh, ada workbook. Hah? Oh, ada worksheet. Ya, Oh, oke. Oh, oke. How many pages? How many number? two, Two pages. two number. Oke. Started from number two ya. Okay, here we are. Can you see it? I have shared it. Yeah. Yeah. Okay, please read the question, dear Selena. In triangle ABC, AB is 9.4 centimeter, BC is 12.5 centimeter, and AC is 5.6 centimeter. Question is find the unknown angles ya. Okay, let's do it ya. In triangle, find the area. Okay, yeah, we have to find the unknown angles ya. How can we make it? Using ini ya, harus pakai cosinus theorem. Jadi rumus cosinus tuh ini ya, I open your book ya. Waktu itu bukunya apa ya? Think Math ya, Add Math ya. No other one. Apa itu? Bukan Add Math, Think. Yeah. Oh, New Syllabus yang 3B ya? Yeah. Oke, wait. Further trigonometry, oh oke. Pakai yang dalil cosinus. Udah belajar dalil cosinus kalau gitu kamu ya. Soal ini udah pertanyaannya, have to use cosinus theorem. Ntar, I will show you. Wait ya. Where is it? Oh, kita udah sampai 6C ya kalau nggak salah area triangle.
Oh, dalil sinus udah. Pakai cosine rule. Oke, here we are. Cosine rule. Mana? Nah, ini dia ya. So I will screenshot it for you. Here we are. It is cosine rule. Aturan kosinus. Ini di sini ya. Aturan kosinus. Oke, let's give it name. Jadi side in front of A capital ini adalah A kecil, ini adalah C, ini adalah B. Oke. Jadi cosinus ini adalah A, ini sudut B, ini adalah sudut C. Ya, oke. Jadi cosinus A equal with B square. Oh, B square itu adalah 5,6 kuadrat ditambah C square. C square 9,4 kuadrat dikurangi A square 12,5 square per 2 times 5,6 times 9,4. Oke, kayak gini dulu caranya kebayang. Jadi ini screenshot dari bukunya Selena. Jadi I give you the page. It is page, what page is it? Page 25, if I'm not mistaken. It is page 25. Yeah, page 25. Gimana? Bisa diikuti? Now, let's calculate it. Terus nanti di square root. Iya, betul. 5,6 square plus 9,4 square, 9,4 square minus 12,5 square. Okay, divided by 2 times 5,6 times 9,4. Enggak square root, langsung aja. So the answer Oh is, iya. uh, the answer is minus 0,346. Jadi A-nya berapa? Sama dengan shift cos answer. Jadi 110 degree. Yeay, 110 degree point 3. Oke, gimana? Oke. Oke, now langsung cosinus B ya. Cosinus B equal with di sini A square jadi 12,5 square plus 9,4 square minus 5,6 square per 2 times AC 12,5 times 9,4. Okay, so find the answer. $24.8. Wow.
0.9. 24.9 aja ya. 24.845. So, oh nggak benar. 24.8. You were right. 24.8 degree. Okay. Is there any question? No. No. Okay. Now find C. For this C. So, do it by yourself. 44.85. Berarti 44.9. Yes, I already get it. How you get it? Using this formula? Iya. Ah, nggak usah. 180 minus 110.3 minus 24.8 gitu Oh aja. iya ya. Aja sih ini apa ngecek ngecek Selena Mr. Every. Oke, tapi sekarang udah pinter kan, udah tahu kan ya. So you don't have to use all this ini apa formulanya kelamaan. Bukannya nggak boleh, ya, ya ini boleh tapi low but it is too ini apa too long. Find the area. Okay, now find the area, dear. Half times base times height. Ya, How base-nya. do you how do you get the height? Oh, first you have to draw, dear. You have to draw. Okay, let me draw it for you, ya, for us ya. Oke, look, ini tarik garis ya, nak. Terus ini geser sedikit. Iya, bagus. Ini H-nya. That is 8. Okay, now we can calculate 8 with two angles. Pertama angle B, bisa juga pakai angle C. Which one you want to choose? Misalnya Mister pakai angle B. Ah, udah aja. Kalau pakai angle B, jadi sinus B equal with 8 over 9.4, right? Sudut B-nya udah diketahui kan? Jadi 8 bisa dicari kan ya? So, what is 8? Sok, hitung sama Selena. Itu sin B equals H over 9.4. Iya kan? Sinus tuh opposite over hypotenuse ya. Bener ya? Bener. Apa? Sinus tuh opposite dibagi hypotenuse, bukan? Iya. Ya, opposite-nya kan 8, hypotenuse-nya 9.4. Jadi 8-nya berapa? Berarti sin B times 9.4. Yes. Kalau enggak, sin C equal with 8 over 5.6. 8-nya berapa? Wait, I forgot. Berarti sin B itu opposite-nya tuh 8. opposite-nya H hypotenuse-nya 9.4. Yes. Nggak boleh lupa anakku. And then what to do? I forgot.
Hah? You forgot? Ya udah, H-nya tinggal sinus B. B is Oh iya 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 iya. 24.8 times 94. Ah, Mister nangis nih punya anak nih. 3.9. Yes. Ini juga boleh. Ini adalah 3.9. Oke, bisa ya? Oke, ini juga sama 3.9. Oke, 3.94 ya. Iya. Udah, now find the area. Ya udah, base times height. Jadi area sama dengan base times height. 24.375. Ya, 3.9 times 12.5. Bukannya times 1/2 juga. Oh iya, benar. I'm wrong. Yes, you were correct. Yeah, I'm wrong. Benar-benar Selena, you were correct. So what is the result? 24.375. Okay. 24 point 4 8 ya. Iya, 38 or 4 ya. What is the unit? Ini centimeter square ya. centimeter. Oke, sekarang Selena ngelihat dulu. Is there any question? Mister sambil ini apa? Enggak. Nggak ada? Oh, oke. Udah ditulis ya, Sel? Iya. Kalau you, ini nanti ada study tour gitu nggak? Enggak, I don't know. You don't know, oke. Oke, please read next question. In triangle DEF, DE equals 65 centimeters, EF equals 70 centimeters, and angle DEF equals 45 degrees. Find the length of DF. Oke, so you have to draw ya, to make it easier for us to do ya. Kira-kira ini 45 degree. Mau pisang keju? Bisa coklat? Tarik garis satu lagi. Oke, here we are. Kira-kira gitu deh. So it is DEF. DEF. Ini 45 degree. DE-nya 65. EF-nya 70 centimeter. Oke. Oke, find the length of the DF. Can you make it? Bisa ya, pakai dalil cosinus ya. Look to the Iya. cosinus theorem. eh ini aja. Ya, ini ya. Mister ambil satu contoh aja yang C ini ya.
Okay, try to solve it. So, jadi D square atau 51.9. hah? Dan kamu Ya, cepat sekali nak, bagus nak. 65 kuadrat tambah 70 square 2 kali 60. Mister malah belum tulis apa-apa ini. 70 cosinus 45. Oke, tunggu ya, Sel. Mister kenapa jadi lama nih? Cosinus. Oh, harus nulis-nulis dulu ya. Explain to you ya. Times 2 times 70 times 70 times 51.87 betul? Gimana? DI-nya? Berapa sih? 51.9 karena di round up. Oh iya, boleh, boleh, boleh. 51.8068. Kamu pengen 51.9. Oke, correct. Nah, iya. Ya, oke. Is there any question from that? Baru udah beres, saya. Nah, ada lagi? Soal lagi? Enggak. Gak ada? Dan? Oh, good. Oke. What do you think if we continue our ini kemarin sampai nomor 9 kayaknya kalau perlu nih nggak usah diterusin kalau memang udah sebentar ya. Kemarin itu ini adalah exercise 6C ya kalau nggak salah ya. Exercise 6C perlu dilanjutin atau nggak? Kalau nggak langsung masuk ke dalil cosinus aja. Cosinus rule. Ke cosinus rule aja. Cosinus rule aja, oke. Up to you. Oke, deal. Wah, bagus nih kalau bisa ini kita bisa apa, eh, continue. Cepat ini jadi belajarnya. Oke, do you have the book atau Mister sharing ya? Ini ya. Nanti mana soal-soal yang susah-susah aja gitu loh maksudnya atau gimana gitu. Coba Mister share the question with you ya. Look to the page that I share it to you. Oke, lihat. Ada exercise 6D, ini perlu atau nggak usah? Nggak usah kali ya, atau gimana? No need. No need ya. Yang ini yang nomor save, yang kuning-kuning ini aja kali ya. Atau udah masuk Oke. 6D. 6D aja yang susah-susah dulu. Atau gimana? I don't know. You don't know. Oke. Let me ini aja dimulai dari 6D yang nomor 7 dulu nanti kita loncat gitu aja ya. Oke ya. Oke. Sip, bagus nih. Cosine. Tuh. Selena kalau udah ngerti cepet ya. Faster than me. Tapi kalau belum, gimana? Kalau udah ngerti kamu cepat bagus lah. Bagus, bagus. Artinya kamu pinter. Oke, oke. Please read the question for us. Find the length of CD and AD. Lah, kok itu doang yang dibaca? Nggak ada ke Oke. atasnya. Hah? Oh.
In the figure, the point B lies on. Ini dia, sok. Ya, baca. In the figure, the point B lies on AC such that AB equals 8 meters, BD equals 9 meters, triangle ABCD equals 125, and BCD equals 55. Find the length of CD. Oke, find the length of CD. AD lebih gampang dinyari. AD lebih gampang di. Nyari. Oh, iya, siapa tahu sebentar ya, kita mikir dulu. Siapa tahu prosesnya CD itu harus harus AD dulu gitu, jangan-jangan. Hmm, ya, first you have to find the AD. Enggak ya, length CD, langsung CD dulu ya. Length CD, the length of CD. Wait, gimana caranya? CD. Oh, oke, get it. Mau coba sendiri? Sok coba ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Look to the point B. Kalau ini 125, sudut B yang berikutnya 180 minus Oh, 55 also ini. Oke, now easy, right? To find DC lebih gampang kan ya? Pakai sinus rule. Oh, sok berapa jadinya? CD-nya berapa? jadinya. Aduh, forgot sinus rule. Diketawain, diketawain. Oke, that's why nggak bisa langsung yang susah supaya ingat dulu. Sinus 55 over 9. Oh iya 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 iya, never mind. Diketawain Mister Every dulu lah. Um, di cross multiply. Ya, betul. Cross multiplication. Seven, 7.4. CD-nya 7.4. Eh, maksudnya 9 sin 55 times 9. Then I Ya, forgot. ini sinus 55 over 9 eh over dB ini. Oke, gitu. I already give it to you. And then cross multiply. dB. Ini DB 9. ya iya tuh 9. Yes. Jadi CD-nya sama dengan 9. Kebetulan angkanya sama. Jadi you don't have to calculate it any further. Gimana? Bisa ya? Oke. Now calculate II. Length of AD. Line AD.
Oh, okay. AD have to be done in cosine rule. Coba kita copy cosine rule ya. Ini dia. 15.1. Ah, beneran kamu cepet banget. Aduh, Mister belum apa-apa. Bentar ya. 15.1, bener. Oh, asal jangan lupa aja besok. 15.1 was correct. Gimana? Is there any question? Bisa Enggak. ya? Oke, lanjut ya. Ini udah mulai yang kuning-kuning, jadi nggak gampang-gampang amat, tapi ya lumayan lah. Nggak terlalu, jangan terlalu gampang lah. Number 8. The diagram shows the cross section of the roof of an old cottage. It is given that AP equals 5 meter, PC equals 8 meter, and angle P equals 60 degree, and angle B equals 45 degree. Find the length of AB. Kayaknya berarti sine rule. Boleh, boleh. The other angle-nya apa? 180 dikurangi. Dikurangi 60. 105. 120 ya. 120 itu. 120-nya, hah? Ini. Look. Ini 120, right? 120 yang ini. What do you think? Oh, Itu 180, betul ya? Gimana? ya. So what is AB? Wait. Is it sign yang di atas atau number yang di bawah? Sign di atas. Bebas. Itu mah comparison. Jadi you can make it as ya. Misalnya AB per sinus 120 equal with 5 per sinus 45. Ini low. Karena ini comparison.
So what is it? Wait. 3.1. Ah, are you sure? Mister udah nyobain 2 kali nggak segitu? 5 times sinus 120 divided by sinus 45. Udah 3 times. Sok coba lagi. Mister udah coba 3 kali. 6.1. Ya, 6.12. Betul itu. 6.1 itu benar. Gimana? Oke ya. Okay. Udah 3 kali nih, Mister. So, the length of AC. Now, how about the length of AC? Okay. 49. Wow. Eh, I think so. Pakai formula. Harus di root, dear. Oh, di root. Bener kan? Then it's 7. Yes. Bener kan? Harus di root kan? Yeah, Ya udah. Bisa ya? yeah. Jangan lupa. Okay, number 9. In triangle ABC, BC equals 4 centimeter. M is the midpoint of BC such that AM equals 4 centimeter and angle M equals 120. Find the length of AC. Wah, bingung. Kalau bingung, kita harus gambar. Nanti sambil gambar, ternyata gambarnya nggak cocok, nggak apa-apa, kita perbaiki. Sama, Mister juga bisa bingung. So you have to draw ya.
Okay, look. In triangle ABC, BC equal with 4 centimeter. M is the midpoint of BC such that AM equal with 4 centimeter and angle AMB equal with 120. Find the length of AC. Okay, find the length of AC. AC. Berarti MC is 2. M, pardon? M? MC 2. Oh, MC. Ya betul, betul. Dua-dua, benar-benar. Midpoint ya. Ini dua, yang 4 sentinya kita hapus saja ya. Ini pasti 60, betul ya? Kan 180. 3.5. 3.5 AC. How can you get it? AC is 3.5. Ya, Pinter banget. kan. Gimana gitu? Ajarin, ajarin. Hah? Ajarin, beneran nggak ngerti. Oh. Eh, pakai cos rule. Pakai cosinus rule yang mana? 2 2 square plus 4 square minus 2 times Oh, ini 2 4. Bener. times 4. Oh, bener. Ini 4 ya. Ya, Betul kan ya. Bener, bener, dibilang bener. Bener, bener, bener. Coba Mister cek. Bener, bener. Tadi empatnya kehapus. Betul, betul. 4 plus 16 minus 2 times 8 cosinus 60. So what is the answer? AC-nya? 3.5, I think. Oke, good. Hebat ya. 3.5, correct. 3.46 ya. Ya. 3.5. Oke. The length of AB. Good. The length of AB. 5.3. Oh, how can you get it? Sama kayak before. Angle-nya berapa? 120. Angle yang mana itu? C. Kan Oh, nyari iya benar AB. benar 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 benar. So, berapa jawabannya AB-nya? 5.3. 5.3. Ini 5.3. 5.3. Coba Mister cek ya. Wah, pinter ya. Kamu lebih cepat, bagus. 4 tambah 16 dikurangi 2. 5.3, correct. Oh, bagus. Angle ACB.
Susah mikir. So what is the result? 5.7. Hah? Angle ACB? Iya, Angle-nya tapi dong. Angle-nya harus big ya. iya, tapi kan I pakai cosinus rule. Oh, udah di Oh, belum di itu. so angle yang dicari. Ya, Udah mulai susah ya, bagus. Udah mulai salah-salah Mister Refri juga. wait, calculatornya error bentar. Eight 89.7. 81. 89. 81, dear. 81.78 Eh, bukan? oh my gosh. Coba, coba, coba. Ya, udah dua kali nih. Mister kayaknya benar. 89.7. Oke, Mister tulis dulu ya. Ini adalah 81.779. Oke, kamu pakainya kayak gimana? Pakai Eh, Mm-mm. pakai cosinus rule. Oh, pakai cosinus rule. Jadi ini harusnya gini. 4 square equal Terus, with 3.5 square plus 2 square Kena- minus 2. kenapa? Kenapa yang equalnya 4? Bukannya force, bukannya nyari angle C, so then, Oh, so, boleh-boleh gini nih. Kalau enggak, eh, cosinus C sama dengan cosinus C, lupa lagi nih Mister nih. Cosinus C equal with, oh oke. Cosinus C itu equal with 3.5 square plus 2 square minus 4 square kenapa per, tuh? kan yang mengapitnya, yang ngejepit sudut C itu adalah 3.5 and 2, right? Tapi bukannya dinyarinya ACB, not ACM. ACB and ACM. Oh, kan sama aja ya, sudutnya sudut C kan? ACM and ACB the same angle, angle C, right? Oh, boleh aja ganti, boleh ganti. No problem. Tapi kan kamu harus tahu, bisa bisa coba ya. Ini benar 2 times tadi 3.5 tuh. Oke, boleh juga. Cosinus C ini pakai ACB kan ya, ACB pengennya. 3.5 square plus 4 square minus 5.3 square gitu kan. Per, harusnya sama, sel. Kan sudutnya sudut itu juga. Per 2 times 3.5 times 4. Kayak gitu kan, sel?
Iya, Coba. tapi instead of uh instead of four instead of five instead of four sama 5.3-nya bed. Kalau Selena pakai yang di atas, pakai yang di bawah? Pakai cosinus C-nya yang di atas atau yang di bawah ini? Um, pakai yang di bawah. Yang di bawah benar kan? 3,5 kuadrat ditambah Iya, 4 kuadrat dikurangi 5,3 kuadrat. tapi jawabannya beda. Coba, coba ya. 3,5 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 5,3 kuadrat. Sip. Dibagi 7 kali 4. 5,7. Oke. Save cost ans. Oh iya, benar. Benar, benar. You were right. Jadi answernya C equal with 89,7 gitu ya. Ya. Ya, benar. Because you ini ada rounding, ada pembulatan. Mister ngebulatinnya di 81,69. Coba aja. Kalau nggak pakai yang segitiganya Mister. Jadi sinus C equal with 4 times sinus 60 divided by 3,5. Oh, easier kan? Pakai comparison. 4 divided by sinus C equal with 3,5 divided by sinus 60. Benar. Ya, oke. Lanjut. Ya. Last question ya, number 10. Oke, please read the question. The diagram shows the support structure of the roof of a building. ADC is a straight line. BD equals 5 meter. AD equals CD equals 12 meter. BQ equals 7 meter. And PDA equals 50 degree. Find BAD. VAD. Mister, ini berapa? Itu bisa dihitung, Sel. Di minus minus. Ya, 90 minus 50. Ya, 90 minus Oh, 50. 40. 40, betul. 40. Since 90 bisa pakai A square plus B square equals C square. Pardon? Apa sinus? Bisa pakai A square plus B square equals C square karena 90 degrees. To find AB. AD. AD. To find AD. AD udah already given, right? Yang mana? AD. AB.
AB. AB Oh, ya bisa, AB bisa, bisa. 13. Wah, pinter kamu. Bisa. Ini 13 langsung. Hebat. AB is 13, betul. Now BAD. BAD. Oh, ya udah, pakai apa? Cos rule. Cosinus rule. 22.6. 22.6, correct. Jadi angle A equal with 22.62 ya, 6 aja lah. Sip. Okay, now I. The length of support PD. PD. Gimana tuh saya di PD tuh? I don't know. The length of support PD. PD. 12, 5, 40. Ini masalahnya siku-siku atau enggak nih? Kalau ini siku-siku, kalau ini 90 degree itu bisa, tapi itu nggak ada simbolnya, so nggak boleh. Itu nggak dibilang ini apa? 90 degree, 50, 12. Wait. Oh, ini dia. Sip. Ini sama ya 13 dulu ya. Ini 13, 7, ini 6 ya. The length support of PD. Coba. PD datanya nggak ada. Hanya ada itu 40, 40, 12. Kecuali itu siku-siku. Kalau siku-siku boleh. Tapi nggak ada simbolnya. Nggak ini apa, perpendicular gitu. Gampang. 5, 50, 40.
Oke, di skip dulu yang nomor II, yang triple I, length support of DQ. Itu gampang kali ya. Length support of DQ. Bisa nggak? Nggak sama ya panjangnya. Oh, okay, we can make it, Sel. First, we have to find the angle of A, Sel. Jadi sebelum ini udah dapat kan 22.6. Itu kuncinya 22.6. Jadi kalau gitu angle yang B udah bisa dicari. Berapa itu? 180 minus 90 minus 22.6. Lupa itu. 67.4. Nah, ini mah pasti sekarang bisa ya. 67.4. Sampai situ bisa diikuti. Iya. 90 minus 22.6. 67.4. Udah dapet dong. Jadi angle P berapa? 67.4 plus 40. Jadi ini 72.6. Ini adalah 72.6 gitu angle-nya. Udah bisa tuh 72.6. Jadi 5 per sinus 72.6 sama dengan PD per sinus 67.4. Udah dapat tuh PD tuh. Sinus 67.4 times 5 divided by sinus 72.6. So PD is 4.8. 4.84 centimeter. Meter. Gimana? Bisa PD-nya? Ya. Okay, now DQ. Use the same way. Ini pasti 22.6 juga. Oke. Ini pasti 22.6 ya. Sama kan? Kiri kanan sama. Atasnya juga sama nggak? Sama 67.4. Jadi ini adalah 67.4. Ini harus pakai dalil kosinus ini mah. Ya. Jadi DQ square equal with 5 square plus 7 square minus 2 minus 2 times 5 times 7 cosinus 67.4. Udah gitu. 5 square plus 7 square minus 6.9. 6.9. Yes, correct. 6.9 meter. That's it. Gimana? Awalnya susah bisa ya, tapi we have a mistake in this case ini. Gambarnya kan
That's why sometimes ini ya, Mister beda apa kayak yang ini dipisahin gambarnya ya. Nah, ini kan dipisahin gambarnya. So I can make it bigger. Nah, memang kalau bigger tuh lebih gampang ngelihatnya gitu maksudnya. Oke. Oke, what do you think? Enough ya for today. Yeah, Uh, we will continue Tuesday or Thursday. Gimana? I think. Oke, at 5. Yeah. Oke. Ini ini dulu ya, save dulu. Lumayan ini. Lumayan lumayan susah, tapi akhirnya bisa. Praise the Lord. Sel. Okay, I have sent it to you ya. Okay. Nice to study with you. Nah, ya, Okay. Bye, sir. keep Thank contact you. ya. Bye. Tadi memulai yang baru dengan promo Hostinger. Hanya 77.900 per bulan Anda sudah bisa nikmati AI. Halo Sobat Bakuantam Iran, sepertinya tamu dianggap hanya pelangak pelongo. Dalam update terbarunya, Iran dilaporkan berhasil menguji coba rudal dengan jangkauan 10.000 kilometer. Klaim Iran bahwa mereka telah berhasil menguji coba rudal balistik dengan jangkauan 10.000 kilometer ini secara teoretis dapat menempatkan daratan Amerika dalam jangkauan serang, dan ini merupakan eskalasi paling signifikan dalam postur senjata strategis Teheran sejak program rudal negara itu dimulai selama perang Iran-Irak. Kata pansboynya Amerika, nanti kena bomber B2, nangis. Ya, salam. Pernyataan ini disiarkan oleh media yang berafiliasi dengan negara, termasuk kantor berita Tasnim Iran, yang diperkuat oleh anggota parlemen Iran dan tokoh-tokoh senior rezim, terutama Mohsen Zanganeh atau yang biasa dipanggil Anto Burhan ini, anggota majelis Iran yang secara terbuka menyatakan, 2 malam yang lalu kami menguji salah satu rudal tercanggih Iran yang belum pernah diuji sebelumnya, dan uji coba tersebut berhasil. Ini bayangkan, Rusia saja yang sudah lama melakukan pengecerotan rudal seperti ini, susah payah Pak meluncurkan rudal ICBM mereka. Ini Iran berhasil lagi ya kan. Ya Amerika sepertinya memang harus bersiap-siap Pak ya kan. Karena Iran juga bukan seperti Irak ataupun Afghanistan. Rudal-rudal Iran sudah terbukti battle proven. Makanya Amerika nih buru-buru nih memarkir lusinan F-15 mereka di Yordania yang otomatis nggak perlu pengisian bahan bakar udara kalau disuruh nyerang Iran. Belum lagi kapal induk nuklir USS Abraham Lincoln yang kini berada di Selat Malaka bergerak menuju Timur Tengah, semuanya digunakan untuk menjaga-jaga Iran. Nah, Iran sendiri memang perlu efek deteran yang tinggi. Kalau saja nuklir Iran udah matang, udah jadi, ini bakal nggak berani lah Paman Gober nyerang Iran ya. Contohnya aja Korea Utara, Pak, ya kan, nggak berani diserang ya kan. Namun, klaim peluncuran rudal yang memiliki jangkauan 10.000 kilometer, rasa-rasanya ini ada benarnya juga kalau kita berkaca
dalam beberapa tahun terakhir, di mana teknologi rudal balistik, bahkan drone digunakan Rusia ke dalam perang Ukraina, ya rasa-rasanya Iran mampu Pak mengembangkan rudal dengan jangkauan 10.000 km. Nah, ini tentu saja berdampak dari perspektif pencegahan strategis. Rudal yang mampu beroperasi dengan jangkauan 10.000 km ini tentu saja akan mengubah Iran dari kekuatan rudal regional menjadi aktor ofensif global. Seperti yang pernah diperingatkan oleh seorang pejabat Iran bahwa Amerika berjarak sekitar 10.000 km dari mereka dan kita dapat membawa kapal hingga sekitar 2.000 km dari daratan Amerika dan dari sana kita bisa meluncurkan rudal yang menghantam Washington, New York hingga jamban-jamban terakhir Donald Trump. Program rudal balistik Iran ini sendiri bukanlah sesuatu yang dihasilkan dalam jangka waktu 1-2 tahun. Emangnya ini program buat ini Pak, mobil boyolalinium ya kan ya. Program Iran ini telah mendapat tekanan ekstern
krusial selama perang Iran-Irak pada 1980 hingga 1988 ketika serangan udara dan rudal Irak yang berkelanjutan memaksa Teheran untuk mencari kemampuan serangan balik asimetris tanpa superioritas udara ataupun pengebom strategis. Nah, ilmuwan-ilmuwan Iran pun berpikir keras. Pada awalnya mereka bergantung pada rudal Scud B dan juga Scud C yang diimpor dari Korea Utara dan Libya, sebelum akhirnya dengan cepat mampu memodifikasi lokal dan melakukan reverse engineering atau rekayasa balik, meletakkan fondasi industri untuk salah satu persenjataan rudal paling beragam di dunia. Keluarga seperti rudal Shahab, khususnya rudal Shahab 3, kabarnya memiliki dan sudah teruji berdaya jangkau 2000 km yang menandai pencegahan regional Iran yang benar-benar kredibel dan menempatkan Tel Aviv dan pangkalan Amerika di Teluk serta aset-aset NATO serta Turki dalam jangkauan serang rudal ini. Pada awal tahun 2000-an, Teheran juga telah beralih dengan tegas ke propulsi berbahan bakar padat dengan memperkenalkan sistem rudal seperti Fateh 110 yang secara dramatis meningkatkan kesiapan peluncuran, daya tahan, serta fleksibilitas operasional dibandingkan dengan rudal berbahan bakar cair yang lebih rentan. Penelitian intelijen pertahanan Amerika tahun 2019 menyoroti fokus Iran pada panduan
Loret menegaskan operasi itu adalah bagian dari kerjasama jangka panjang.
Belum. Ini mah ini kok FD kayaknya mau ngajar atau jam berapa? Jam 8 gitu. Terus katanya Abang Ara,
Halo Oko. Halo, halo. Oh Nunggu Gaby, Mevri. Gaby-nya nggak ada. Iya, saya udah buatkan itu apa Ya, breakout breakout room room ya. udah ready. Thank you. Ya lagi nunggu Esra juga. Eh, coba ditelepon dulu lah si Gaby-nya. Iya, Iya,
Halo Ezra, open cam Ezra. Malam Ezra. Halo Ezra. Halo. Ya, ya, ya. Mana Ah, ini paling diarahkan ke kameranya, minta oh, diarahkan ke Ezra. bentar. Ada berapa Jangan orang? dulu kok. Ah, jangan dulu kok. Aku nyisir dulu. Nggak Ya, apa-apa, nggak usah nyisir. ya sok nyisir dulu. Dulu. Tiga. Nyisir dulu lah. Oh, lumayan. Untung sisir. Untung sisir dari sumber siam masih ada. Mhm. Tumben-tumbenan. Di luar, wih. Apanya di luar? Tumben-tumbenan di luar. Maksudnya tumben-tumbenan apa? Halo Tigaan. Ezra. Wah ganteng Ezra udah nyisir Aduh, sisir. Dapat dari si kembar siam. Siapa? Itu kameranya diperbaiki lagi di, Benar. Ini apa sih? iya, Nah, tuh. Nah, sip. Pasangin dulu di ininya karena ganjel nanti. Oke. iya. Oke. Sip. Oke. Sip. Lintir. Ah, oke, mantap. Ya, Ini gimana? Saya colokan dulu. Colokan. Nah, ini dia. Kata mereka pendek semalam hari. Aku ngedengar aku lagi nyanyi. Mana colokannya? Nah, sip. Sip, sip. Colok dulu. Kalau nggak mau lobet. Aduh. hmm, iya. Oh, Oke, yuk. biasa. Kita bersatu di dalam doa dulu sebentar, Ezra. Yuk tutup mata, kita berdoa ya. Tutup mata, kita tutup mata ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mau komsel, biarlah Tuhan yang tolong untuk kami boleh bersuka cita, untuk kami boleh memuji dan kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan satu pujian dulu. Kita ikut bernyanyi. Dua jempol buat Tuhan Yesus. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik bagi kita. Yeay! Biarlah dari utara, selatan, timur dan barat datang menyembah Dia. Raja segala bangsa. Yesus. Yeay! Yeay! Come on, say. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur,
Kalau Isra tahu lagu ini nggak? Hmm? Isra tahu lagunya nggak? Ya, Tahu enggak, lagunya? enggak, enggak. Coba tanya. Enggak. Yuk kita belajar aja. Kita nyanyi sama-sama yuk. Kita lanjutin ya. Kita saksikan Siapa namanya? Yesus, Yesus, Nama Yesus. Nama Yesus disanjung dari pulau. kalau Isra nggak ngelihat share screen-nya mah, Isra mah nggak ikut nyanyi lah. Ini teksnya nggak sama dengan yang dinyanyiin. Nggak sama ya. Kayak delay gitu teksnya dengan Bisa suaranya. jadi, bisa jadi. Siapa nama Tuhan yang dahsyat? Boleh bertepuk tangan everyone. Sebab Dia yang layak dan hanya Dia yang patut dipuji. Dia Tuhan yang dahsyat. Sebut siapa namanya? Siapa namanya saudara? Boleh bertepuk tangan bareng-bareng di atas kepala sama-sama. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Nyanyikan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, sekali lagi, come on. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yeah, come on. Allahku dahsyat berkuasa. Sambil bertepuk tangan di atas sama-sama. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Tiada yang seperti Dia. Oh, 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 oh. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Bumi surga sujud menyembah Allahku dahsyat. Yeah, tinggikan Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, oh, oh. Kau yang layak. Siapa namanya? Sebut nama Yesus. Yeah. Kita mau ini ya, baca renungan dulu. Ezra, yuk kita baca yang ini yuk. Iya. Boleh berdua doang.
Yang bagian yang ini. Ini, hmm, nah, lumayan. Ezra, Juga, hmm, minta tolong Ezra untuk membaca yang ini. hmm. Nah, dari nggak bisa digedein sih. Bisa Jadi, digedein? ya, bisa, bisa, bisa. Iya, Perlindungan melalui pernyataan proklamasi. Misalnya orang berbicara atau bahkan mendoakan sesuatu yang melawan Anda. Obat penawar bagi Anda adalah Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan kami dalam pengadilan akan kami buktikan salah. Inilah yang jadi bagian kami sebagai hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang kami terima daripadamu. Demikianlah firman Tuhan. iya. Melalui ini kita melihat ya kalau sesuatu yang ada yang mengata-ngatai begitu ya, ada yang mengata-ngatai kita, kemudian mendoakan sesuatu. Nah, di sini ya terus belajar mempercayai ada senjata yang bisa sangat kuat gitu ya, yaitu lewat kita menyatakan proklamasi. Nah, di sini ya kita sebagai bagian dari hamba-hamba Tuhan ya kebenaran yang kita terima itu daripada Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir melihat segala sesuatunya kurang lebih seperti itu. Nah, kita belajar percaya ya obat penawar itu lewat firman Tuhan. Nah, ini yang penting juga. Nah, buat kita semua nih. Kira-kira Ezra butuh uang nggak? Ezra mah nggak perlu uang ya, nggak butuh uang ya. Masih di mute, ya, masih di mute. Ezra perlu uang nggak? Butuh uang nggak kita? Sering butuh, kenapa? Butuh. Ya, Tuhan itu akan mencukupkan kebutuhan kita, termasuk di dalam yang kita perlukan ya. Karena memang uang dipakai ya untuk beli sesuatu. Nah, kalau misalkan jasmani, kira-kira kita perlu sehat nggak? Menurut Ezra gimana? Jasmani. Maksudnya Iya, gimana nih? Nggak kebayang nih. jasmani. Jasmani itu yang dimaksud badan kita. Kira-kira ini Ezra perlu sehat atau sakit aja? Sehat. Perlu sehat. Nah, Tuhan pun memberi kita kekuatan, ya, kesehatan. Nah, kita mau belajar membaca ini yuk. Minta Ezra baca yang dari sini. Anda mungkin, ya. Bentar, bentar. Gede dulu tadi dikecilin. 58 gitu. Lumayan. Oh, Iya.
Anda mungkin memiliki berbagai macam kebutuhan keuangan, jasmani, dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan keuangan, kami memakai 2 Korintus 9 ayat 8. Saya telah membuatnya menjadi pribadi, tapi pada dasarnya ayat ini diambil dari versi King James. King James. King James. Yang ini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku, supaya Amin. aku senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Bisa dilanjutin lagi? Yang satu paragraf lagi. Minta Isra baca satu paragraf lagi. Kelihatan nggak? Di bawah. Nah, oh, belum menarik. Nah, ini nih. Semuanya dimulai dengan 3 kata sederhana. Allah itu sanggup, kemudian dinyatakan tentang apa yang ia sanggup lakukan dalam ayat yang menakjubkan ini. Kata segala muncul 5 kali dan kata limpah muncul 2 kali. Tidak mungkin lagi memperoleh lebih banyak kelimpahan dalam satu ayat. Ya, nah memang ayatnya itu dia ada kata-kata segala. Coba Ezra cari kata segala di sini ada berapa Ezra? Coba cari kata segala ada berapa? Ada berapa kata segala? Udah ketemu. Ada berapa kata segala? Dari Ezra ada berapa kata segala? Dari yang gugusan blok yang warna biru. Ketemu berapa? Ezra menemukan berapa? Berapa? Oh, kok nggak kedengar suaranya? Oh, di mute. Di mute sama Ezra. Ada berapa? Oke, iya betul. Ya, di sini kan apa Ezra perlu uang. Apa bukan Ezra aja ya? Kukuson perlu uang dan juga kita semua perlu sehat. Nah, di sini lewat perkataan ini kita belajar memperkatakan bahwa Allah sanggup, ya, Allah sanggup mencukupkan kebutuhan kita semua. Percayalah, Allah kita itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita ya, supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Di sini kemudian ada kata malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Kami mau belajar, yaitu kami belajar percaya bahwa Allah itu sanggup di dalam segala kasih karunia kepada kami semua, ya supaya kami berkecukupan di dalam segala sesuatu
tidak kekurangan apapun. Kami percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Kebutuhan yang kami perlukan, Engkau pun akan cukupkan. Ya, nunggu Ezra lagi ya. Halo. Kemana tadi? Beser. Oke. Hmm, yuk, Islam lanjutkan yang ini, paragraf berikutnya. Udah kelihatan yang di blok warna yang di blok udah kelihatan belum? Itu cuma agak penuh. Iya, Diganjel, diganjel makan itu biar cepet. Ya udah. Oh. Semuanya adalah anugerah, dan bagaimana anugerah itu diterima. Oleh anugerah engkau diselamatkan melalui iman. Itu bukanlah sesuatu yang kita peroleh atau layak untuk diterima. amin. Oke, Aduh. berlanjut yang itu. Bisa Isra lanjutkan yang ini, yang di blok lagi. Itu tidak tergantung dari status sosial kita. Kita menerima segala sesuatu oleh iman dalam anugerah Allah. Ayat ini adalah dasar finansial bagi pelayanan kami. Amin. Nah, ini ya, Allah tetap memelihara di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini nggak bergantung pada usia ya. Usia muda, usia tua, semuanya yang kita terima itu adalah oleh iman dalam anugerah Allah. Oke, Gusun baca satu paragraf lagi. Kemudian bayangkanlah jika Anda berhadapan dengan sesuatu yang menantang
yang Anda pikir tidak dapat Anda lakukan. Anda berpikir bahwa Anda tidak memiliki pendidikan, kekuatan jasmani, kemampuan membedakan, apapun itu yang dituntut oleh situasi tersebut. Jadi, status di sini status sosial, kemudian juga umur gitu ya. Itu di sini dibilang mengenai pendidikan juga, kemudian kuat atau lemah, ya, kemudian dalam hal membedakan, nah itu apapun yang dituntut oleh situasi tersebut, nah kita mau belajar percaya bahwa Allah yang memberikan kecukupan dalam segala hal. Amin. Nah, minta Ezra baca lagi Ezra yang ini, yang di blog. Ezra, Nah, saya dulu. Dalam situasi-situasi sedemikian, kami menggunakan Filipi 4 ayat 13. Ini adalah versinya Prince. Saya mengerti bahasa Yunani dan saya rasa Tuhan telah memberikan kepada saya cara menerjemahkan bahasa Yunani dengan baik yang mengeluarkan arti yang lebih baik daripada versi lain mana apapun juga yang pernah saya ketahui. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberikan aku kuasa di dalam diri. iya, di sini yang memberikan kuasa di dalam kita yaitu Tuhan Allah. Di sini Ezra bisa belajar melakukan segala perkara yang di chat waktu ini sama Ezra, kita udah membicarakan tentang bertanggung jawab begitu ya. Jadi ini di sini bisa dibilang aku dapat melakukan tanggung jawab melalui Dia yang memberikan aku kuasa di dalam diriku. Amin. Kokosan baca selanjutnya. Saya memakai kata memberi kuasa karena dalam bahasa Yunaninya berasal dari dunamis yang biasanya diterjemahkan kuasa. Jadi ada sumber kuasa di dalam diri Anda yang dilepaskan melalui pernyataan Anda. Bahkan bila saya tidak memiliki pendidikan, kekuatan atau kemampuan membedakan untuk melakukan sesuatu, ketika itu adalah tugas yang diberikan oleh kehendak Allah, ada Dia di dalam diriku yang menguatkan aku di dalam diri. Amin. Jadi ini menjadi satu yang penting ya, ketika bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu kekuatan. Kita membaca firman Tuhan itu adalah suatu ini di sini dibilang dunamis, yaitu kuasa. Amin. Minta Israel lagi membaca yang ini. Masih di mute, Ezra. Yang di blok. Masih di mute. Anda mungkin sedang mengidap penyakit apapun itu. Salah satu ayat favorit kami yang berhubungan dengan kesembuhan adalah 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, ya, ya Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati. Oke, lanjut. Telah mati terhadap
terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Iya. Jadi kita terus bisa mengalami kesembuhan lewat firman Tuhan. Nah, dosa-dosa Ezra, dosa-dosa Kuguston itu udah ada di dalam tubuh Yesus di kayu salib supaya kita mati terhadap dosa, telah mati ya, telah mati oleh karena kita percaya pada Yesus. Nah, hidup untuk kebenaran. Kemudian oleh bilur-bilurnya, oleh yang luka-lukanya gitu ya, luka-luka yang ada pada Yesus itu, kita semua mengalami kesembuhan. Perhatikan bahwa ayat ini ditulis dalam bentuk tata bahasa bentuk lampau. Saat Alkitab berbicara tentang kesembuhan dalam penebusan, tata bahasa bentuk masa yang akan datang tidak pernah digunakan. Amin. 700 tahun sebelumnya sebelum Yesus datang, Yesaya berkata, wah 700 tahun, lama ya. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Setelah penebusan, melihat ke belakang, Petrus berkata, yang oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Itu akan memberikan suatu perspektif yang sama sekali berbeda kepada Anda. Itu tidak berarti bahwa Anda secara otomatis tidak sakit lagi, tetapi itu akan memberikan kepada Anda dasar untuk menghadapi dan menantang sakit penyakit. Nah, lanjut yang terakhir ini Ezra. Ezra baca. Ouch. Ouch. Kenapa? Quiet. Ini Apa? Ya, ke, tapi ke, bisa ini. yang ngeblok ini ya. Iya, benar. Kadang-kala Anda harus terus melakukan pengakuan untuk jangka waktu yang lama. Anda harus memutuskan siapa yang lebih dapat diandalkan firman Allah atau gejala-gejala penyakit Anda. Iya, nah di sini Ezra mau belajar percaya kepada firman Allah atau ya kita mau belajar lah ya, mau belajar terus mengandalkan firman Allah. Jadi hanya ada dua firman Allah atau hal-hal yang nampak begitu ya, hal-hal yang kelihatan. Nah, untuk hari ini kita coba bicarakan ini Ezra, kita lanjut ke yang di Zoom ya. Kan waktu itu Ezra bilang mengenai tanggung jawab ya, mengenai tanggung jawab. Nah, ada banyak hal tanggung jawab yang bisa Ezra kerjakan. Nah, tanggung jawab misalkan kayak begini. Nah, kan kita sedang belajar, ya belajar firman, ini belajar firman lah. Nah, tapi Ezranya lagi sibuk. Nah, nggak tahu Ezranya sibuk apa. Nah, jadinya ya kurang, ini dibilang masih kurang bertanggung jawab begitu Ezra. Jadi maaf ya, nah dibilang kurang bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab itu banyak hal. Makanya kita perlu belajar satu persatu. Nah, kalau sekarang Ezra lagi sibuk apa? Kan kita lagi ini kan, lagi baca renungan. Nah, terus selain baca renungan, Ezra sibuk apa kira-kira sekarang yang Ezra kerjakan? Nah, ketika ini nih, eh, ini udah buku terakhir Ya, renungan iya. renungan berapa?
renungan renungan remaja ini. Nah, setelah Iya. renungan remaja ini selesai, renungan lansia. Oke. Nah, itu eh Koguston apresiasi Ezra mau mengetik untuk di apa namanya menghargai Ezra mau ngetik buat renungan buat tadi apa renungan buku terakhir ya. Habis itu lanjut sama renungan lansia ya. Nah, tapi maksudnya kita perlu belajar juga untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk kayak misalkan ini sedang belajar renungan, nah Ezranya juga belajar ya terus memperhatikan. Nah, itu salah satu tanggung jawab yang bisa Ezra tingkatkan. Jadi, nah Ezra udah juga menunjukkan ya, nah bagaimana Ezra mencuci gitu ya banyak banyak cuci apa piring-piring ya, piring-piring yang ada dan Ezra ambil bagian di situ. Itu good job. Nah, perlu ditingkatkan. Nah, misalkan kayak gini ya. Jadi banyak hal lah yang tanggung jawab. Misalkan setelah apa nah makan dicuci piringnya. Kemudian setelah mengambil sesuatu disimpan kembali ke tempatnya. Terus misalkan kalau misalkan kencing ya disiram misalkan kayak gitu. Itu maksudnya contoh-contoh bertanggung jawab. Nah, di dalam melaksanakan berlatih tanggung jawab, ya kita belajar mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan, Yesus, tolong aku mengerjakan tanggung jawabku untuk mengetik. Tuhan Yesus, tolong aku untuk mengerjakan tanggung jawabku untuk belajar firman Tuhan. Begitu. Kalau untuk hari ini, Ezra udah baca Alkitab, Belum, belum sempat sih. belum sempat. Nah, itu bisa dikembangkan. Yuk, mengembangkan tanggung jawab untuk baca Alkitab. Jadi nanti setelah setelah ini ya, setelah komsel, nah Isra bisa baca nanti kasih info laporan baca yang ayat yang mana. Oke? Bisa? Oke. Oh iya. Ini aku lupa mau cerita ke Koko nih. Iya, Ini ini tentang game sih. Ini ya tentang game. di game kan ada grup WA nih yang Iya, ada M-nya itu Dimas. Nggak tahu kenapa si Dimas pagi pagi-pagi nelpon, Esra ada M-nya gak mau gua ah, lu aja ya. Ah, kenapa gua hmm, gitu ya. Ternyata gitu ya. Ternyata gara-garanya aku masukin si Fadil, iya, Si Ali, si Ali, si Ali sih, si iya, Ali iya. ke grup. Jadi aku dijadiin admin baru si si Oke. nah, hah? Kok jadi tiba-tiba gua gitu. Hmm, Itu satu. Nah, terus nah ada buku aku yang buku buku nomor berapa ya? Bentar. iya. 960 dari bentar. Doraemon. Nah, ini dia. Mana ya? Katanya nah, 5859. Oke. Terus ini tadi aku lihat datanya dulu. Ini buku eh, buku renungan nomor Iya. 58 dan 59 Hmm, dibayar. Dibayar. oke, puji Tuhan. Ini kan si Peceng kan. Si Pecing, oke, puji Tuhan. Itu secara secara angka ya. Segitu Iya, termasuknya apa kecil. Kalau pakai ukurannya gaji UM, UMR Bandung gitu lah. iya. UMR Bandung berapa yang Isra ketahui? Aku nggak tahu sama aku blank sama tidak tahu sama sekali malah.
Karena Hmm, uang biasanya uang 200 ya, bukan 400. 200 aja ya, itu buat buat makan, buat makan ya, sehari-hari, buat bayar badminton, buat persembahan ya. masih sisa uh, lakban go Hmm, oke. itu kalau no kalau peceng. Nah, kalau si peceng berarti apa sisanya lebih baik dong kalau pakai angka, kalau pakai pengeluaran segitu. Ya enggak? Jadi masih lebih banyak ya sisanya ya. Hmm, ya, tapi kalau dibandingin sama, tapi nah ini kalau dibandingin lagi ya, Ya. kalau dibandingin sama pendapatan papi menurut mami termasuk kecil sih. Tapi kalau bisa Hmm. bisa bisa pengeluaran segitu, kenapa harus dikeluarin lebih banyak lagi? Bener nggak? Nah, karena memang ya kalau yang Ezra kayak misalkan berobat itu lebih mahal juga. Misalkan berobat ke rumah sakit tuh lumayan juga mahal. Jadi kalau misalkan ada tabungan, ya mungkin lebih baik. Kan Ezra misalkan dapat si peceng, dapat no peceng, itu lebihnya ya disimpan. Jadi karena kalau misalkan nggak disimpan, eh, jadi kalau misalkan kita apa-apa yang kayak yang lalu-lalu tiba-tiba masuk rumah sakit, nah itu ya tabungan keluar, nah kayak gitu-gitu. Ya ini Eh, memang tapi ini. kok yang kayak gitu termasuk di bagian tanggung jawab apa enggak? Aku juga sempat kebingungan di situ. Nah, tanggung jawabnya ya di situ perlu ditingkatkan. Jadi maksudnya ya kalau misalkan Ezra dapat no pecing, si pecing ya syukur. Nah, ya sambil melakukan hal-hal yang maksudnya belajar yang lain, tanggung jawab yang lain. Ya, jadinya perlu apa ya? eh, Karena nanti kalau misalkan Ezra, misalkan dalam hal ini misalkan nabung, nah oke itu melaksanakan tanggung jawab. Tapi tanggung jawab itu terus maksudnya terus bertumbuh ya, nggak hanya perkara yang sudah Ezra bisa kerjakan di luar yang memang Ezra belum selesai, belum kerjakan, belum belum ini, belum terbiasa. Nah Ezra perlu berlatih. Jadi tanggung jawab itu banyak. Kayak misalkan tanggung jawab papa mama, maksudnya memberi mungkin memberi uang saku atau memberi makan kayak gitu masih di mute. Jadi itu banyak lah. Jadi yang Ezra perlu kerjakan, bertanggung jawab, perlu inilah perlu bertambah, perlu bertumbuh begitu. Jadi tetap semangat mengerjakan tanggung jawab Ezra. Ya apapun lah. Kalau misalkan menaruh barang, diambil, dipakai, dikembalikan. Nah kemudian kalau misalkan kencing, disiram misalkan. Kalau misalkan pakai sabun, dikembalikan ke tempatnya, kayak gitu. Berlatih terus menerus sampai katakan ya menjadi kebiasaan lah, maksudnya kebiasaan yang baik gitu. Ya, oke, sampai di sini dulu. Iya.
Halo, oke. Hmm, kita mau tutup komsel kita malam ini. Hmm, minta Isra untuk tutup dalam doa ya. Nah, semua kita belajar lah ya, tanggung jawab itu dilakukan. Karena memang misalkan kayak gini lah, barang yang mau disimpan, kita pakai, dikembalikan, karena supaya nanti orang lain pas pakai nggak bingung gitu. Kalau misalkan kita, apa misalkan kencing, kita nggak nyiram, nanti orang yang pakai, loh kok tiba-tiba ada kencing ya, kayak gitu. Jadi tujuannya supaya orang lain bisa makainya juga nyaman begitu. Oke, minta Isra untuk tutup dalam doa. Masih di mute Isra. Masih di mute. Nah, oke. Ya, minta Isra untuk tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas komsel malam ini. Di komsel ini agar sudah bisa itunya di komsel-komsel berikutnya. Amin. Amin. Makasih ya Isra. Sampai minggu depan. Dadah. Baik, baik, baik. Ini Om.